Bayangkan, kamu tinggal serumah dengan seorang hafiz Quran, tapi baru mengetahuinya saat dia wafat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Jendela Tinta. Sahabat, ada kisah yang jarang sekali terdengar. Kisah tentang seseorang yang amalnya tidak ingin ia tunjukkan kepada siapapun. Bukan karena sombong, bukan karena tidak ingin berbagi, tapi karena ia ingin satu hal, bahwa semua yang ia lakukan hanya Allah yang tahu. Di kota Basroh, ratusan tahun yang lalu, hiduplah seorang pemuda biasa yang ternyata menyimpan sebuah rahasia besar. Rahasia yang hanya terungkap saat ia sudah terbaring tak bernyawa. Tahun 145 Hijriah, Basroh adalah kota yang penuh cahaya ilmu. Masjid-masjidnya ramai oleh halaqoh. Para tabi'in duduk bersila, menyampaikan tafsir, mengajarkan hadis. Nama-nama seperti Hasan al-Basri dan Muhammad bin Sirin masih harum disebut-sebut. Namun, di tengah kemegahan ilmu itu, ada seorang pemuda yang berbeda. Ia tidak duduk di barisan depan. Ia tidak memimpin halaqoh. Ia tidak menjadi khotib atau qori yang terkenal. Bajunya sederhana. Tangannya kasar karena mengangkat karung setiap hari. Dan orang-orang mengira hidupnya biasa-biasa saja. Yang tidak banyak orang tahu, pemuda ini adalah penghafal Al-Quran, 30 juz. Sejak remaja, ia menghafalnya dari guru-guru besar di Basrah. Tapi tidak ada yang tahu. Bahkan keluarganya sendiri tidak tahu. Ia sengaja menyembunyikannya. Jika malam tiba, ia membaca Quran dengan suara yang nyaris tak terdengar. Suaranya begitu lirih, sampai tetangga yang rumahnya berdempetan tidak pernah mendengar satu ayat pun. Kepada sahabat terdekatnya, ia pernah berkata, "Aku takut, jika manusia tahu aku menghafal Quran, aku akan kehilangan ketulusanku di hadapan Allah." Sahabatnya pernah mengajaknya untuk membaca Quran di hadapan orang banyak. Tapi ia menolak. "Biarkan aku membaca untuk diriku dan Robku, bukan untuk didengar manusia." Bahkan ketika ada acara besar di masjid, ia memilih duduk di pojok, hanya mendengarkan. Ia takut amalan yang ia kumpulkan bertahun-tahun hilang karena sebutir pujian manusia. Tahun itu, wabah panas melanda Basroh. Banyak yang jatuh sakit, termasuk pemuda ini. Tubuhnya lemah, tapi ia tetap berusaha sholat. Kadang dengan berdiri, kadang dengan duduk. Dan jika tidak kuat, ia berbaring, tapi bibirnya tetap bergerak, membaca ayat demi ayat. Keluarganya tidak pernah curiga. Mereka mengira ia hanya seorang pedagang soleh yang rajin ibadah seperti muslim lainnya. Mereka tidak pernah tahu betapa luas hafalannya, betapa panjang malam-malamnya. Malam itu, nafasnya mulai berat. Kakaknya mendekat, mencoba mendengar apa yang ia ucapkan. Ternyata, ia sedang membaca ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai kesanggupannya. Sampai ayat itu selesai, nafasnya pun berhenti. Ia kembali kepada Allah dalam keadaan bibirnya basah oleh kalimatnya. Melihat tanda hitam di dahinya dan di lututnya, bekas sujud yang panjang. Merasa heran, ia berkata kepada keluarga, "Tahukah kalian bahwa adik kalian adalah seorang hafiz Quran?" Keluarga terkejut. Air mata pun jatuh. Mereka merasa mereka hidup serumah dengan seorang ahli Quran, tapi tidak pernah tahu. Temannya melanjutkan, ia sering menolak untuk membaca di hadapan manusia karena takut kehilangan ketulusannya. Ia ingin semua amalnya hanya diketahui oleh Allah. Sahabat, ada orang yang Allah sembunyikan kemuliaannya di dunia, tapi akan Allah muliakan di akhirat. Rasulullah SAW bersabda, dikatakan kepada penghafal Al-Quran,
bacalah dan naiklah, serta tartilkanlah sebagaimana engkau membacanya di dunia. Sesungguhnya, kedudukanmu ada pada ayat terakhir yang engkau baca. HR Abu Daud. Kadang, amal yang paling tinggi nilainya adalah amal yang tidak ada satupun manusia tahu. Karena saat semua amal terbuka, hanya Allah yang menjadi saksi. Sahabat, semoga kisah ini mengajarkan kita untuk menjaga ketulusan dalam setiap amal. Jadikan Al-Quran sebagai sahabat setia, meski tak ada yang tahu selain Allah. Jika kisah ini bermanfaat, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan menekan tombol like, share, dan subscribe, agar semakin banyak hati yang tersentuh oleh hikmah-hikmah Islami. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.